Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puha Basyidara. Bersama kami kembali dalam Berita Aceh pagi ini dengan saya, Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Sedikitnya 7 pemuda yang diduga kurir narkoba ditangkap di beberapa lokasi beserta 2,5 kg sabu-sabu. Petani Kabupaten Aceh nyaris tak pernah reda dilanda masalah dari banjir hingga kekeringan akibat tidak ada irigasi. Sebuah penelitian mengungkapkan tingkat kebugaran guru pendidikan jasmani dan olahraga serta kesehatan masih memprihatinkan. Sedikitnya 7 pemuda yang diduga kurir narkoba jenis sabu-sabu disergap polisi di beberapa lokasi. Sebanyak 2,5 kg sabu-sabu disita tim Satres Narkoba Polres Aceh Utara. Penangkapan 7 pemuda berawal dari penyergapan seorang pelaku yang diduga terlibat peredaran sabu-sabu. Polisi kemudian mengembangkan kasus tersebut hingga menangkap 3 orang lainnya. Mereka ditangkap dalam sebuah rumah di Gampong Alupapen, Kecamatan Tanah Jamboae, Aceh Utara. Dari ketiga tersangka, polisi menyita barang bukti 1,5 kg sabu-sabu yang dibungkus dalam kemasan teh Cina. Tim terus mengembangkan kasus ini dan mengamankan 3 tersangka lainnya yang sedang menunggu di Masjid Raya Malikussaleh, Panton Labu. Polisi lalu mengembangkan kasus ini hingga ke Kabupaten Biren dan menangkap 1 tersangka beserta barang bukti sabu-sabu seberat 1 kg. Satres Narkoba Polres Aceh Utara mendapati informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Alupapen, Kecamatan Jamboae, Kabupaten Aceh Utara, sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, saya dan rekan-rekan dari personil Satres Narkoba Polres Aceh Utara mendalami informasi tersebut sehingga pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 23.40 WIB kami mendapati ada orang yang dicurigai mendatangi sebuah gubuk di Desa Menasah Papen, Kecamatan Jamboae, Kabupaten Aceh Utara. Dari penangkapan 7 pemuda, polisi menyita 2,5 kg sabu-sabu. Mereka yang ditangkap 5 pemuda berasal dari Kabupaten Biren, 1 warga Kota Banda Aceh dan 1 lainnya warga Aceh Utara. Ketujuh tersangka kini ditahan di Mapolres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih memburu pelaku lainnya yang diduga terlibat jaringan narkoba. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Kamu jual gitu, disuruh jual sama kamu. Permasalahan petani Aceh termasuk di Aceh Utara tak kunjung tuntas. Rusaknya bendungan dan irigasi ditambah jebolnya sejumlah tanggul sungai semakin menambah derita petani di daerah itu. Banjir saat hujan atau kering ketika kemarau nyaris menjadi kado rutin bagi warga dan petani di pantai barat Serambi Makkah, sehingga mereka nyaris tak pernah terbebas dari masalah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendesak Balai Wilayah Sumatera III memaksimalkan ketersediaan air untuk meningkatkan hasil pertanian. Perbaikan bendungan yang bermasalah di Aceh Utara harus segera dituntaskan. Menteri Pertanian bersama rombongan sengaja mengendarai motor trail untuk tiba di lokasi optimalisasi lahan OPLA di Aceh Utara pada Selasa siang. Program optimalisasi lahan OPLA untuk Aceh seluas sekitar 11.000 hektar. Sedangkan untuk Aceh Utara seluas 2.037 hektar.
Pemerintah juga menyerahkan alat mesin pertanian untuk daerah program OPLA. Totalnya kita punya anggaran untuk seluruh Indonesia 22 triliun. Untuk KC Utara sendiri, Pak? Sesuai permintaan nanti dari bawah. Juga irigasi, ada irigasi tersier, primer, sekunder, itu diperbaiki oleh BWSPU. Itu nilainya total seluruh Indonesia 12 triliun. Ini luar biasa perhatian Presiden kita. Pupuk sudah ditambah 100%. Pemerintah Indonesia menyediakan anggaran 22 triliun rupiah untuk meningkatkan produktivitas serta ketahanan pangan nasional. Sementara anggaran untuk Aceh Utara akan dipenuhi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, Mentan juga menghadiri apel 66 kelompok Brigade Pangan di halaman kantor Bupati Aceh Utara. Mentan juga mengajak warga untuk terjun ke pertanian modern dengan menggunakan teknologi alat dan mesin pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Pembahasan rancangan anggaran dan belanja kota RAPBK Langsa tahun 2025 gagal. Dualisme perumusan tata tertib. Tatip DPRK diduga terjadi antara Ketua DPRK dan tim perumus tatip menyebabkan RAPBK terhenti dibahas. Badan Anggaran DPRK tidak bisa membahas RAPBK akibat tidak ada tatip yang menjadi payung hukum. Tatip untuk mengatur tugas dan fungsi tanggung jawab DPRK tidak bisa digunakan akibat lain alat kelengkapan dewan. Ketua DPRK Kota Langsa, Melvita, belum juga menandatangani surat perumusan tatip DPRK. Seharusnya sudah harus ditandatangani agar pembahasan RAPBK dilanjutkan dan penetapan APBK 2025 segera terwujud. Juga pada hari ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Langsa, semua anggota DPR yang ada di Kota Langsa ini semua proaktif. Cuman hari ini saya perlu sampaikan bahwasanya Ketua DPR sampai hari ini tanggal 11 belum pernah mengundang anggota DPR untuk membahas terhadap hal-hal yang memang sangat urgent dibahas di DPR. Kami hari ini tim Pansus dan saya selaku Ketua tim perumus tata tertib menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Langsa bahwasanya sampai detik hari ini dari tanggal 5 November sampai 11 Desember Ketua DPR tidak pernah mengundang anggota DPR. Saat ini perumusan semua aturan tata tertib telah dilakukan termasuk persetujuan masing-masing fraksi. Setiap fraksi mengirimkan 2 utusan untuk membahas rumusan tatip. Sementara Ketua DPRK Langsa, Melvita, saat dihubungi belum memberi tanggapan. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Calon Bupati Aceh Besar terpilih Muharram bersilaturahmi dengan ulama karismatik asal Biren, Tengku Muhammad Yusuf. Silaturahmi dengan ulama yang akrab disapa Abiyah Jenib ini untuk menegaskan komitmen memperkuat pembangunan pendidikan Islam bagi generasi muda. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dalam memperkuat pendidikan berbasis keimanan dan berakhlak mulia di kalangan generasi muda Aceh, khususnya Aceh Besar. Dukungan ulama dinilai sangat penting bagi pemerintah daerah agar program-program strategis bisa diwujudkan. Meski bukan satu daerah dengan calon bupati terpilih, Abiyah Jenib menegaskan komitmen membantu Pemkab Aceh Besar untuk memperkuat pendidikan Islam. Yang kami lihat selama ini pergerakan kekuatan untuk perubahan demi kebajikan umat dunia dan akhirat yang telah disampaikan oleh Syekh Muharram beserta tim pemenangan selama ini. Alhamdulillah dengan cita-cita kebaikan beliau bersama masyarakat, jujur saya ingin menyampaikan menarik lebih-lebih program-program tentang untuk Aceh Besar di masa yang akan datang. Pemimpin Dayah Rauhul Mudi Aziziyah, Jenib Kabupaten Biren itu juga turut memberikan ucapan selamat kepada pasangan calon bupati Muharram dan Syukri Ajalil
yang akan memimpin Kabupaten Aceh Besar pada periode 2025-2030. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.